pemeriksaan surat-surat dulu. Yang mana, Pak? Berapa nih? Nah, ini ada kayak duri-duri nih. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.18. Ini posisi saya masih di Kuta Square ya, di dekat Pantai Kuta, Bali. Dan pagi ini setelah kita udah istirahat semalam, baru udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Untuk room tournya nanti sambil jalan aja teman-teman, karena kita nginepnya di hostel, masih banyak juga yang istirahat, jadi biar nggak ganggu, nanti pasti jalan aja ya. Oke, siap-siap, langsung kita jalan cari sarapan dulu. Oke, let's go. Kita langsung jalan teman-teman. Pagi ini untuk di dekat penginapan yang jual nasi jinggo nggak kelihatan. Biasanya sih katanya ada ya. Pagi ini pas saya jalan keliling-keliling sini, wah kelihatan nih. Ya udah, kita jalan ke langganan saya aja teman-teman. Jadi kalau di daerah Kuta ini saya biasanya langganan nasi jinggo itu di depan hostel yang biasanya juga ya dulu saya tinggali teman-teman di daerah bypass Ngurah Rai. Di depan penginapannya itu ada yang jual nasi jinggo, biasanya dekat sama Mall Bali Galleria. Nah ini saya titiknya di Mall Galleria. Kita ke sana aja, makan, baru kita jalan lagi. Seperti inilah teman-teman suasana pagi di daerah Kuta ya. Kalau pantai sebelah sana kemarin kita udah explore. Nah, ini di sisi yang lainnya masih di Kuta juga teman-teman. Ini yang jual-jual makanan juga nggak kelihatan. Warung aja nih ya, warung kelontong, tapi yang makanan-makanan nggak kelihatan. Asli teman-teman, semalam saya kaget banget karena pas lagi nyantai di depan hostel malam-malam ya, tiba-tiba kalau teman-teman ingat di video-video sebelumnya kita ketemu sama Ibu Lina dari Korea. Nah saya ketemu lagi di hostel yang sama. Jadi kita nginap lagi di hostel yang sama ya, di Bali. Waduh, benar-benar apa, dunia ini terasa sempit sekali. Kita bisa dari sekian banyak hotel, kita bisa ketemu lagi di hostel yang sama ya. Jadinya ngobrol-ngobrol lagi ya, kita ya cerita-cerita ya kan, mungkin plannya dia ke depan, apa yang saya bisa suggest ke ibunya buat lihat-lihat apa yang ada di Bali. Karena Ibu Lina cuma punya waktu sekitar mungkin 2 hari kali ya, 3 hari dihitung dari kemarin, hari ini 2 hari, setelah itu harus kembali lagi ke Busan, Korea. Mungkin ibunya hari ini mau jalan-jalan ke pantai mungkin ya, habis itu santai-santai dan mungkin akan ikut one day tour kayaknya di Bali ini. Oke, ini kita ambil kanan. Seperti ini teman-teman suasana paginya ya. Jadi orang berangkat kerja ya kan, sekolah. Hari ini hari Senin, ini memang padat sekali. Kemarin berarti kita hoki banget ya teman-teman untuk cuaca atau weathernya clear. Sementara untuk hari ini kembali berawan lagi ya, jadi kemarin kita lumayan lah dapat sunset di pantai Kuta. Ramai sekali karena hari Minggu ya, biasanya nggak seramai itu sih. Padat sekali bro ya. Biasanya agak apa istilahnya, jaraknya agak masih berjauh-jauhan. Oh iya, kayaknya kemarin juga ramai karena airnya kan pasang ya, naik lumayan tinggi gitu. Biasanya sih jauh, makanya untuk area orang jalan kaki gitu lebih banyak. Kalau air naik kan orang semua pada ke tepi tuh, makanya pada ngumpul semua, jadinya kayak lebih padat. Padahal sebenarnya mungkin sama aja gitu ya. Lanjut lagi teman-teman, kita udah habis sarapan, barusan lewat dari Mall Bali Galleria ya, di jalan bypass. Ini kita putar balik langsung mengarah lagi ke Pelabuhan Gilimanuk ya. Tadi saya cari langganan cuma dia nggak buka. Jadinya kita pas apa yang ada dekat-dekat situ ya udah langsung kita sikat lah ya. Makan nasi jinggo juga 6.000 nasi ayam sama gorengan 2. Jadi 8.000 ya gorengan tahu. Udah lumayan kenyang karena pagi hari ya, kita kan nggak butuh makan terlalu banyak juga, pas lah. Nanti sampai
di Gilimanuk atau pas nyebrang balik lagi ke Ketapang baru kita makan lagi. Pas kan? Hehe, cocok lah. Untuk hari ini kita dari Kuta kita gas langsung aja ikut jalur utamanya ini ya menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Jadi lewat Tabanan Negara ya, terus sampai masuk pelabuhan, nyebrang ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan dari Banyuwangi kita gas untuk malam ini kita akan nginap di Surabaya ya, dengan total jarak kalau dari Kuta sini langsung tembak Surabaya itu estimasi Google itu sekitar 420 ya, kalau nggak salah untuk hari ini 420 kilo, dan estimasi waktu sekitar 10 jam ya. Jadi sekarang jam 9, mungkin sekitar jam 7 jam 8 malam atau mungkin jam 9 malam lagi baru kita tiba di Surabaya. Oke, jalan lagi. Semoga untuk hari ini nggak hujan ya, jadi kita bisa tetap gaspol terus. Agak khawatir juga sih kalau lihat kumpulan awan udah banyak kayak gini ya. Soalnya biasanya kalau udah banyak kayak gini pergerakannya tuh cepat sekali untuk jadi ya awan mendung gitu ya. Ya semoga aja enggak lah. Biar kita bisa tetap gaspol terus tanpa perlu ribet ya. Ini target saya teman-teman, kalau bisa sih sampai Jakarta dalam waktu 3 hari ya. Makanya saya tembak langsung ke Surabaya untuk hari ini. Semoga untuk cuaca juga bagus, mendukung. Kemudian juga badan kita juga fit ya, prima untuk menunjang kita punya riding. Kalau bisa sih 3 hari ya, tapi nggak tahu, nanti lihat di jalan. Semoga semesta mendukung kita. So sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng untuk hari ini dari Kuta menuju kembali lagi ke Jakarta dengan tujuan nginap untuk hari ini di Surabaya. Sama-sama aja teman-teman, kita gas. Karena kita melewati jalur utama, teman-teman bisa lihat ini truk-truk besar semua ya yang mau masuk ke arah Denpasar ya, apa bawa logistik, bawa paket ya, macam-macam. Sudah ramai sekali untuk pagi ini, hari Senin pula ya kan. Jadi padat bro. Ini kita udah masuk lewat di wilayah kota Denpasar ya, dan kita terus ke arah Tabanan Negara ya, Gilimanuk. Kalau udah nyampe di jalur sini kita tinggal ikutin pelang aja sebenarnya teman-teman ya. Pelang terus saja. Ya udah jelas sekali karena cabangan jalannya juga nggak banyak. Kecuali kalau kita baru keluar dari Kuta ya, itu memang agak membingungkan tuh. Saya juga kalau dari Kuta keluar mesti tetap pasang map sih. Tapi selama riding juga, biarpun udah di misalnya kayak di Pantura, terus misalnya kayak di jalur selatan gitu ya, saya tetap pasang maps juga teman-teman, biar kita tetap bisa lihat estimasi waktu tempuhnya, terus jarak kilometernya tinggal berapa lagi, biar informasinya tuh selalu kita dapat gitu ya, walaupun sebenarnya udah tahu jalan juga. Untuk posisi sekarang kita udah di jalur lintas kota ini, lintas kabupaten ya, mengarah sampai ke Gilimanuk, 114 kilo lagi atau sekitar 2,5 jam ya. Tadi makannya kok kayak kurang puas ya, perlu udah makan nasi. Mungkin mau cari makan lagi kali. Cepat aja teman-teman, dari kita di Kuta itu Kabupaten Badung ya. Nah sekarang ini kita udah masuk di Kabupaten Tabanan ya. Sekarang jam 9.28, dari Tabanan ini 109 kilo lagi atau sekitar 2,5 jam. Ini kayaknya kita belum lewat daerah keramaiannya Tabanan teman-teman, sepertinya di depan lagi. Oke, kita langsung gas saja teman-teman. Enjoy perjalanan kita ini menuju ke Gilimanuk. Pagi menjelang siang ini teman-teman, sekarang ini jam 10.44 waktu Bali ya, Indonesia Tengah. Untuk cuaca masih tetap mantep ini, langit biru semangat banget kalau riding langit cerah kayak gini. Kita nggak ada was-was ya, kita juga lebih pede di jalan, aspal bagus, kering ya kan.
dan nggak khawatir untuk apa nanti siang atau sore. Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan nggak hujan lah, karena ini kita mau nyebrang pulau sih, jadi nggak tahu nih untuk di depannya. Tapi kalau untuk hari ini di Bali kayaknya bagus sih ya, semoga seperti ini, jadi yang wisatawan juga mau explore bisa gitu ya. Plus untuk jualan-jualan makanan apa semua juga lebih laku. Pengamatan hemat kita selama kurang lebih ya 3 hari 2 malam ya di Kuta itu, yang saya lihat untuk populasi sepeda motor Yamaha cukup banyak juga ya. Kalau di Pulau Jawa itu kan mostly yang mendominasi Honda ya, jadi mulai dari yang motor, karena sekarang motor Matic yang lagi in ya, semua orang belinya Matic. Nah kita lihatnya yang Matic aja ya. Kalau di Pulau Jawa itu kan yang mendominasi itu Matic apa Honda semua ya, mulai dari yang Matic besar ya kayak PCX, terus kemudian Matic yang agak kecilnya kayak Vario, terus kemudian Beat. Itu banyak sekali teman-teman ya. Kalau di parkiran tuh bisa saya bilang misalnya Honda dari 10 motor ya, Honda mungkin 8, Yamaha paling 2 ya, atau mungkin kadang-kadang Honda semua, atau kadang-kadang ya Honda 7. Pokoknya Yamaha lebih sedikit ya kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa gitu. Tapi kalau teman-teman ke Bali ya, di daerah Kuta itu langsung kelihatan Yamaha memang cukup banyak juga. Untuk motor yang paling banyak dipakai yang saya lihat itu Grand Vilano, kemudian Fazio ya. Jadi yang model-model kayak apa sih istilahnya, klasik gitu ya, itu paling banyak dipakai tentunya dengan dia punya warna-warna yang nyentrik sekali ya. Jadi ada yang biru, hijau, kemudian merah seperti Utop ini. Ada juga yang kuning ya, kuning juga populer juga, banyak juga yang pakai. Fazio juga ada yang kuning kalau nggak salah. Terus kemudian ada yang oranye kalau nggak salah ya, Fazio. Kalau Grand Vilano rasanya sih nggak ada, tapi kalau Fazio ada. Jadi 2 motor itu sih cukup banyak juga di Bali ini, Fazio sama Grand Vilano, terutama di daerah-daerah turis ya. Itu banyak juga tuh yang disewain. Kalau Honda ada juga, tapi Yamaha juga cukup banyak gitu. Jadi perbandingannya kurang lebih mirip, atau Yamaha lebih banyak sedikit. Saya nggak tahu juga kenapa ya, padahal untuk kualitas kendaraan ya Yamaha juga nggak kalah, harganya juga bersaing ya kan. Ini kita lewat di daerah Pantai Selabih teman-teman, sebelah kiri ini area pantainya, dan ombaknya gede banget bro, asli. Nggak tahu ini kayaknya bukan pantai buat renang, tapi kalau buat peselancar ini mantap sekali. Matur suksma, kita melintas teman-teman dari Pantai Selabih tadi. Ini masuk di Kabupaten Jembrana ya. Ini Pantai Yehle Negara nih. Oke. Pantainya buset, ombak gede banget. Ini mah apa namanya, ini mah nggak bisa buat renang ini. Tapi kalau yang cari apa wave gitu, karena mereka udah biasa ya, jadi memang untuk di ombak yang seperti ini mesti yang expert lah. Yang kita biasa-biasa mending jangan deh, bahaya. Ada di beberapa tempat di Bali juga memang ombaknya karena kencang teman-teman. Jadi baiknya kalau teman-teman mau renang-renang, memang pastiin itu pantainya aman buat renang, kelihatan ada yang renang banyak, baru kita renang di situ. Tapi kalau enggak, mending hati-hati ya, mending jangan gitu ya. Di Kuta juga ada beberapa section itu kalau udah ditandain sama apa sih sebutannya, lifeguard ya. Jadi yang penjaga pantai itu, teman-teman jangan renang di area situ karena arusnya lebih kuat kayaknya ya. Kita renang di yang titik-titik aman aja. Karena meskipun pantainya landai di Kuta ya, landai dalam artian teman-teman bisa pergi jauh dari area bibir pantai itu dan nggak terlalu dalam-dalam banget teman-teman. Jadi memang pantainya landai ya, kalau istilahnya nggak tubir gitu ya. Kalau pantai tubir itu kan maju dikit langsung dalam di bawah. Nah itu ada pantai-pantai seperti itu. Kalau di Ambon tuh ada beberapa pantai yang memang dia tubir, jadi kita maju dikit langsung udah dalam ya, cepat sekali dalamnya. Beda sama pantai Kuta. Jadi buat main-main pasir,
renang gitu. Renang bukan renang yang begini ya, renang yang main-main air gitu enak ya sama anak-anak. Tuh cocok, tapi mesti perhatiin juga untuk apa istilahnya area-areanya gitu. Jangan sampai berbahaya. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah road trip ya atau touring ke Bali dari Pulau Jawa atau dari Jakarta ataupun sebaliknya ya dari Bali mau ke Pulau Jawa atau ke Jakarta juga. Nah, baiknya teman-teman ambil jalur yang lewat sini ya, lewat di daerah Tabanan, kemudian Negara, karena ini jalur utama. Jadi untuk fasilitas terus keramaian juga itu lebih ramai di sini. Butuh apa-apa tuh lebih gampang ya teman-teman. Butuh BBM, pom bensin tuh jaraknya lebih dekat-dekat gitu. Kalau teman-teman lewat utara, kita riding di utara tuh memang lebih nyaman karena minim kendaraan besar seperti ini teman-teman ya, kayak kontainer, terus kemudian yang truk-truk gandeng itu minim di sana, hampir bisa dibilang nggak ada ya. Sementara kalau di sini lebih banyak. Kemudian di sana memang karena sepinya itu, makanya untuk fasilitas juga nggak banyak. Kalau kita butuh apa-apa tuh agak sedikit repot. Pom bensin juga jaraknya agak jauh. Kalau di sini lebih dekat-dekat dan apa-apa tuh lebih banyak. Plus juga kalau lewat sini lebih dekat ya. Kalau lewat utara tuh lebih muter gitu. Tapi ya keuntungannya kita bisa mampir nanti di Kintamani. Nah, ataupun air terjun ya teman-teman, air terjun di daerah Git-Git ya. Ataupun lewat danau, saya lupa ada danau di dekat Git-Git situ teman-teman. Nah, ada 2 danau, nah itu juga bisa melintas di situ. Jadi biar ada view gunung-gunung juga, danau. Terus kemudian nanti besokannya baru gas ke pantai-pantai. Untuk motor gimana bang? Kira-kira kalau pakai Matic aman nggak? Nah ini kita juga pakai Matic nih ya. Sebelumnya juga pakai Bisri, Aman Jaya ya, motor tua juga aman. Nah ini kita pakai si Utop ini ya, aman juga. Di jalan juga perform terus, nggak rewel ya kan. Isi bensinnya pun irit, mantap lah. Keuntungannya motor-motor kecil Matic tuh ya itu, pertama ya irit tuh paling nomor 1. 2 ya kecil, ringan, kita selap-selip gampang. Misalnya nanti udah pegel mau pulang cepet aja gitu, ya sudah motornya naikkan ke bis itu bisa 1, atau dikirim pakai misalnya kereta api bisa juga. Ongkosnya pun murah karena dihitungnya motor kecil gitu. Jadi pakai Matic kecil pun kita mau explore touring bisa teman-teman. Cuman ya memang agak kalah di suspensinya aja, karena motor kecil ini kan travel main shocknya kan pendek, jadi efeknya tuh lebih ke mantul-mantul gitu ya. Kita tangan lebih banyak getar, sedikit lebih kram gitu lah ya. Kram sih enggak, cuman mungkin agak pegal aja gitu. Tapi kalau kita istirahatnya bagus, ridingnya disiplin ya, itu aman lah, bisa kita siasati. Oke, dari sini teman-teman 53 kilo lagi atau sekitar 1 jam ya, udah dekat ini masuk ke kota Negara. Tadi masuknya ini mana? Jembrana ya. Nah, Jembrana di Pantai Yehleh itu. Pas melintas di sini saya lihat ada beberapa juga bule masih kelihatan di sini ya. Kayaknya memang mereka cari lokasi yang benar-benar sesepi itu, benar-benar hidup bareng-bareng sama lokal ya, jadi warga lokal. Kadang ada juga memang tipikal bule yang style travelingnya kayak gitu, jadi tinggalnya nggak suka terlalu berbaur dengan sesama turis, karena ya bagi mereka mungkin kalau sama turis lagi berasanya kayak nggak datang di negara itu gitu. Jadi lebih pilih menjauh dari area turis, area yang rame gitu ya, lebih nyaman buat mereka. Lanjut teman-teman, sekarang ini jam 11.47, nggak berasa ini udah masuk di kota Negara dan kita udah lewat di daerah kotanya ya. Asik riding, mana cuaca asik kan, kita enjoy riding tahu-tahu udah lewat. Dan dari posisi kita sekarang 28 kilo lagi atau sekitar 36 menit. Untuk kecepatan, kalau teman-teman ada yang nanya, Bang, biasa kalau jalan kecepatan berapa Bang? Nah, saya tuh jalan biasanya antara paling sering tuh 60 lah ya, 60-70. Nah, kali-kali baru sampai 80 atau 90, tapi itu udah jarang sekali lah.
Biasanya paling 70, 80 ya, kira-kira segitu. Karena kalau kenceng-kenceng juga apa ya, kita pemandangannya juga jadi sempit ya kan, lihatnya ke depan mulu. Kalau lebih pelan kita bisa lihat kiri kanan, mungkin tiba-tiba kayaknya apa yang enak nih, nah mampir dulu, nggak bisa ya kan, pelan-pelan aja, nggak usah diuber. Ngomong-ngomong, untuk tiket kapal saya belum beli. Sepertinya ini kita sekalian berhenti dulu ya kan, water break. Sekalian saya beli tiket via aplikasi Verisi ya teman-teman. Jadi saya biasanya beli online aja. Bayarannya tuh bisa pakai apa aja ya, mau transfer virtual account, pakai bank berarti ya, ataupun teman-teman bisa pakai e-wallet. Maksudnya kayak GoPay atau OVO atau e-wallet yang lain gitu. Jadi atau cash juga bisa, tapi teman-teman harus bayar di Indomaret. Jadi nanti kayak ke Indomaret dan sebutin dia punya apa istilahnya, kayak kode unik gitu ya, atau angka-angkanya nanti dimasukin di situ dan keluar tagihannya. Semua metode bisa, tinggal teman-teman pilih aja ya. Untuk harga tiket kemarin berapa? 31.000. Kalau kita beli pakai aplikasi biasa ada biaya admin 2.000. Jadi untuk satu motor 33.000. Orangnya nggak dihitung ya teman-teman, jadi dihitung cuma per motor. Misalnya kita boncengan ya berdua gitu ya, itu udah termasuk di dalam 33.000 itu. Atau mungkin ya bertiga gitu lah ya. Kalau berempat mungkin kebanyakan bertiga, bonceng anak satu di depan gitu, masih bisa tuh, nggak dihitung ya. Jadi yang dihitung cuma kendaraannya saja. Baik motor begitu, mobil pun begitu sama ya, dihitung cuma satu mobil gitu. Di dalamnya mau isi 5, 6 ya nggak dihitung lagi, mobil aja yang dihitung. Ngomong-ngomong mau istirahat, ini sampai sekarang belum berhenti-berhenti nih. Waduh, kasihkan riding ini. Nggak nyangka udah deket, tinggal 17 kilo lagi, terus sekitar 25 menit. Kita langsung gas aja lah ya, nanggung kalau mau berhenti lagi. Paling ya berhenti sebentar aja buat beli tiket. Beli tiket juga belum, jangan sampai lupa nih, ntar terlalu dekat sama pelabuhan kita nggak bisa beli lagi ya kan, repot yang ada. Jam 12, estimasi 24 menit lagi, berarti jam setengah 1 kita udah nyampe dan langsung naik. Berarti mungkin nyampe di mendarat lagi di Pulau Jawa itu mungkin sekitar setengah 1 atau jam 1 waktu Indonesia Barat. Habis itu langsung kita gas ke Surabaya. Ini selamat datang di daerah mana lagi nih? Pokoknya di Gilimanuk lah ya, udah dekat nih. Sekitar 16-15 kilo lagi. Saya nggak tahu di kamera ini nanti di depan kelihatan apa enggak teman-teman, tapi di depan kita ini ada gunung tinggi menjulang. Kalau dilihat dari posisi geografis kita sekarang ini, kita menghadap ke arah Pulau Jawa. Kemungkinan sih itu gunung di Pulau Jawa ya, bukan Gunung Agung yang di Bali sini. Karena kita menghadapnya udah ke sana. Kalau Gunung Agung kan ke arah Kintamani ya, ke arah utara. Ini kan kita ke timur. Ke barat. Jadi kayaknya bukan gunung di Pulau Bali sini sih. Bisa kelihatan di depan teman-teman, gokil. Cuaca hari ini benar-benar crystal clear ya. Tuh gunung di depan. Gunung apa ya teman-teman? Gunung di dekat Banyuwangi, Gunung Ijen, ataukah mungkin gunung Argopuro, Semeru ya. Kita punya view pas penyeberangan sih bakal epic sekali sih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pas udah mau dekat di pelabuhan aja ya. Paling saya berhenti sebentar cuma buat beli tiket. Seperti biasa pakai aplikasi Verisi aja ya. Jadi teman-teman tinggal buka dan ikutin aja dia punya langkah. Tuh gampang. Nanti paling ditanya tujuan, terus isi kendaraannya apa, sepeda motor kah, mobil, golongannya, terus apalagi setelah itu isi kayak nama penumpang, nomor plat. Nah itulah, nanti keluar diminta bayar, transfer deh jadi. Nih mangki Loh. Lagi berantem kali itu. Banyak sudah di sini ya, Taman Nasional Bali Barat ini teman-teman.
Kalau sepanjang jalan lewat mirip-mirip kayak di Baluran ya. Tuh depan ya kan. Ganteng bro. Kita udah mendekat ke pelabuhan teman-teman. Ini lewat lagi dari Jembatan Timbang sebelum masuk ke pertigaan. Kalau ke kiri itu ke Singaraja, lurus Negara. Indomaret aja kita, Indomaret. Si bensinnya nanti pas turun di Pulau Jawa aja deh. Untuk harga BBM sama ya teman-teman, di sini sama di Jawa sama aja. Biasanya yang beda tuh nanti kalau kita ke Sumatera ya. Dan di Sumatera sendiri antar tiap provinsi juga harganya beda-beda. Masuk Riau beda, Sumatera Utara beda, ke Aceh beda, Batam juga beda. Batam yang paling murah biasanya teman-teman ya, karena bebas cukai kan, nggak ada biaya bea masuk. Nggak apa-apa, pada murah, motor murah, mobil murah, luar biasa emang, nggak bayar pajak. Enak banget ya tinggal di mana, Batam. Cuman nggak enaknya adalah kita nggak bisa keluar daerah gitu untuk mobilnya, jadi pakai sekitaran Batam aja buat apa sih, warawiri, buat commuting. Tapi kalau buat kemana-mana nyebrang pulau ke Sumatera gitu nggak bisa, mesti ada bayar apa lagi gitu, saya nggak tahu bayar pajaknya kah atau apa, tapi harus ada bayar dulu baru bisa. Aduh, ini mah tinggal 1,4 kilo, kayaknya nggak bisa beli tiket deh, kasihkan. Coba beli di Indomaret dulu deh. Nah, ini enak nih, sekalian istirahat dulu. Oke teman-teman, kita break dulu di Indomaret Gilimanuk. Untuk full top depan sini kita masuk belanja sekalian numpang toilet dulu ya. Numpang toilet ya? Masuk. Ini lantainya bening banget ya. Udah lega, yuk belanja ke Indomaret. Oke, kita belanja bro. Beli air. Ini air. Kayaknya dingin-dingin asik kali ya. Ambil yang dingin. Sentro Koko nih mantap. Let's go. Ya. Makasih. Kita beli air kelapa sama air putih, jadi 20.000 ya, 19.900. Nyantai dulu. Panasnya luar biasa bro, asli. Kita break dulu bentar. Wah, ini helm mau jatuh nih. Iya, lanjut. Terima kasih Indomaret Gilimanuk. Kita udah boleh istirahat. Ternyata untuk beli tiket dari sini masih bisa teman-teman. Syukurlah. Kalau dari sini udah dekat banget, tinggal 1 kilo. Biasanya minimum itu 2,5 kilo ya. Jadi di mana tiket-tiket kapal ini masih bisa dijual, berarti di situ juga kita masih bisa beli. Kurang lebih seperti ini teman-teman situasi atau suasana mendekat ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali ya. Gerbang masuknya kalau dari Pulau Jawa, kalau pakai road trip motor ataupun mobil ya. Kalau lurus AKDP, kalau pelabuhan kayaknya untuk kendaraan pribadi masuk sini. Pemeriksaan surat-surat dulu ya Mbak. Dari mana Pak? Dari Kuta. Udah beli tiket? Udah. Oke.
Ayo. Motor 2000. Ada retribusi daerah teman-teman 2000. Jadi pas masuk 2000, ini pas keluar juga 2000. Oke, jadi kita bayar retribusi dulu teman-teman 2000. Nah, nanti di depan ini baru kita tukar tiketnya dari tiket online ke tiket fisik. Jalur sepeda motor masuk kanan. Untuk penyeberangan di Bali Jawa Bali ini ataupun sebaliknya Bali ke Jawa itu 24 jam ya teman-teman. Jadi kapan aja datang itu pasti ada kapal dan pasti ada jadwal ya. Di pas datang beli aja, di pas ready kapal yang mana itu kita naik. Iya, ini dia loketnya. Halo Mbak. Ya, makasih. Let's go. Ya, kita ikut arahan petugas. Tiba-tiba kita udah kanan, bapaknya bilang kiri. Takutnya salah ya, ternyata bukan. Bilangnya ke mobil belakang kita. Ini yang mana nih motor? Yang mana Pak? Naik yang ini ya? Oh iya, makasih Pak. Kita nunggu dulu teman-teman, mungkin bentar lagi 5 menit lagi udah kita langsung naik. Biasa bongkar kapal di sini nggak lama. Langsung baru kita omong tadi ya. Udah langsung. Maaf kiri Pak. Langsung aja? Langsung, let's go. Iya. Let's go. Kita di bawah sini aja deh, di bawah atap biar adem. Oke, kita full top parkir di situ, aman. Kita naik ke atas. Wah, ini lewat mana nih? Mobil penuh semua bro. Padat. Oh, naik dari sini depan bisa ya. Oh iya, benar. Kayaknya sana juga bisa deh. Oh iya, nggak perhatiin. Ah, ini dia nih. Iya, dari sana juga bisa. Kitanya nggak ngeliat ya. Soalnya dia kayak rata gitu. Saya pikir cuma buat jalur keluar mobil. Oke. Kafetaria, kantin, ruang penumpang. Mungkin di dalam sini kali ya. Ini nama kapalnya. Wah, saya nggak ngeliat teman-teman ya. Tapi kapal ini dibandingkan kapal yang pas kita datang kayaknya ini sedikit lebih kecil. Ampun, kaget banget. Tapi walaupun kapalnya kecil teman-teman, ini AC-nya boleh diadu nih. Adem banget asli. Gitu dekat AC deh, kayaknya di belakang tuh yang dekat AC. Ngomong-ngomong sebelum kita cup tempat di sini, santai aja lah ya. Ini ada banyak penumpang juga sepi. Jadi kita keluar dulu, keliling bentar, baru kita cup tempat ya. Harus pelan-pelan nih. Nah, jadi kurang lebih kapalnya muter gini aja teman-teman. Decknya hanya 2, satu di bawah untuk mobil, di atas untuk penumpang ya. Nah, ini untuk suasana pelabuhannya di Gilimanuk. Nah, ini kita udah di belakang lagi, jadi arealnya muter gitu ya. Jadi di sini memang dia punya lalu lintas untuk kendaraan naik kapal itu banyak, tapi karena kapalnya juga banyak, jadi hampir nggak ada antrian di pelabuhannya. Bagus untuk pengaturannya. Nah, ini langsung naik lagi. Oke, kita cek tempat teman-teman. Pas dekat AC nih. Jadi untuk kalau traffic wisatawan teman-teman dari Bali menuju ke Pulau Jawa itu nggak terlalu banyak, tapi kalau dari Banyuwangi menuju ke Bali itu lebih banyak karena memang rutenya biasanya seperti itu teman-teman. Rute traveling wisatawan mancanegara itu biasanya turun pesawatnya di Jakarta,
kemudian dari Jakarta lanjut ke Bandung, Bandung ke Jogja, Jogja ke Malang, dan dari Malang lanjut ke Banyuwangi. Udah ada Pak? Udah ada saya? Iya, makasih Pak. Oke, kita lagi ditawarin kacamata sama papanya. Kebetulan udah ada, jadi kita nggak beli dulu ya. Oke, teman-teman, kita santai-santai dulu ya, sambil menunggu kapal berlayar. Oke, itu udah kebuka semua, langsung kita gas bro. Yoi, akhirnya kita sampai juga teman-teman, kembali lagi ke Pulau Jawa, tapi belum official nih, masih di jembatan. Oh, kemarin kita pas naik juga dari dermaga 3 ya, sama. Untuk kali ini antri dermaganya cukup lama juga, ada kali setengah jaman, jadi total kita di atas kapal tuh sekitar 90 menit ya, atau 1,5 jam. Biasanya tuh 45 menit sampai 1 jam udah plus bongkar muat tuh. Untuk kali ini agak lama, tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting kita boleh nyampe dengan selamat ya, dan langsung bisa melanjutkan perjalanan. Ini keluar mana nih? Oh, ini keluar kanan. Let's go. Situ Bondo, Surabaya. Oke, kita ambil kanan. Jangan salah. Ntar kiri, motornya jauh. Iya. Gas. Sekarang jam 2. Ini kita makan nanti di mana ya? Sementara saya untuk map ini, ada ACK nih. Makan ACK Pak. Makan sekarang, tapi sekarang belum terlalu lapar sih. Ntar aja deh. Maju dulu. Untuk ACK, ayam ACK ya teman-teman, dia punya ayamnya itu paket sama nasi ayam sama minum tuh 18.000 ya, memang paling murah sih kalau kita bandingin sama merek-merek ayam yang lain. Jadi daripada kita misalnya cuma mau ayamnya doang, mending sekalian sama nasi sama minum ya, lebih murah gitu. Oke bro, baru turun kapal, kita pakai sarung tangan dulu baru kita laju ya. Kiri sini deh, wih deh, kiri motor nih Honda. Untuk perjalanan kita menuju ke Surabaya ini sepertinya udah nggak ada ketemu bule lagi. Kalau mengarah ke Bali banyak, tapi nanti kita lihat lah. Biasanya sih kadang-kadang masih ada juga ya kan yang ke Surabaya. Jarang sih teman-teman bule ke Surabaya, lebih banyaknya ke Malang karena memang istilahnya daerah wisata gitu. Terus dia punya activity misalnya ke gunung, ke Bromo tuh banyak ya kan, jalurnya banyak gitu. Jadi biasanya orang lebih prefer ke Malang, ataupun ya karena selain Bromo ada juga Tumpak Sewu kan. Ya, orang biasanya ke sana sewa-sewa motor gitu, ke Batu. Nah, tapi kalau Surabaya ini nggak tahu, nanti kita lihat aja. Wah, ini kalau jalurnya sepi dan mulus kayak gini sih, kayaknya kita untuk hari ini bisa cover kilometer cukup banyak ini ya, dalam waktu yang relatif lebih cepat. Ini kita masuk di Kecamatan Wongsorejo di Banyuwangi. Biasanya pantai di sebelah kanan itu kalau teman-teman bikers peturing dari barat ke timur mau menyeberang, mampir dulu buat foto di situ. Saran saya kalau udah malam sampai Banyuwangi, enaknya nginep dulu ya di Banyuwangi, nginep dulu. Kalau bisa malah tambah 2 malam ya, jadi semalam nginep, besoknya explore Banyuwangi dulu, besokannya lagi baru lanjut ke Bali. Nah itu enak tuh kayak gitu.
Jadi minimal dapat explore dikit di Banyuwangi, walaupun memang nggak banyak-banyak banget, tapi adalah ya kan. Bisa tuh ke Dejawatan, kemudian ke mana lagi, Alas Purwo. Nah, bisa tuh explore ke sana. Pantai-pantai juga cakep tuh di daerah Alas Purwo ya. Oke, ini mulus banget di sini untuk aspalnya. Ini kita langsung mengarah via jalur utara aja teman-teman ke Surabaya. Nanti akan ngelewatin Baluran, Situbondo, Probolinggo, terus Pasuruan ya, sampai masuk Surabaya. Dengan total jarak itu kurang lebih sekitar hampir 300 ya, hampir 300 kilo, 290 sekian gitu ya. Dan untuk estimasi jarak tempuh atau waktu tempuh, sorry, itu sekitar 7 jam ya dari estimasi Google. Tapi kalau kita mungkin 8 jam kali. Jadi kalau 7-8 jam dari sekarang jam 2 ya, mungkin sekitar jam 9, jam 10 malam kali ya, kita boleh tiba di Surabaya. Karena jam 10 malam jadinya kita makan di jalan deh. Karena kalau nyampe jam 10 malam Surabaya udah kemalaman bro, lapar. 40 sisi biasanya kan maju. Ini kita mundur lagi. Tasnya di belakang. Ban aman bro. Nah ini ada kayak duri-duri nih, tapi aman sih, duri-durinya kecil-kecil. Lanjut tarungan lagi, let's go. Wow, ini jarak pandang kita bagus banget teman-teman. Sebelah kanan ada Gunung Baluran ya. Semua apa topnya itu kelihatan ya, untuk puncak gunungnya. Keren banget bro. Ini kalau dapat sunset di sini, ih cantik. Jam 2. Aduh, kalau kita nunggu sampai sore lamaan ya. Kalau kita jam 4 atau setengah 5 aja mending nunggu sore ya, nanggung ya kan, sunset di sini asik tuh. Tapi kalau jam 2 mending kita gas saya deh. Nggak apa-apa, nanti mungkin lain waktu, lain kesempatan baru kita bisa pas lewat sini sore hari ya. Top ini larinya mantap sekali ya. Kalau di jalan-jalan begini nih, lurusan-lurusan ya, aspal mulus. Aduh, sejauh ini sampai hari ini udah masuk hari keberapa lagi, saya udah lupa, 7 apa 8. Kita isinya selalu Pertamax ya teman-teman, Pertamax dan Pertamax Turbo. Larinya lumayan sih, ngisi terus. Belum pernah isi Pertalite, belum pernah coba ya. Mungkin nanti kalau memang nggak nemu Pertamax atau Pertamax Turbo ya, kita isi juga Pertalite lah. Posisi udah Pasar Desa Banjulmati teman-teman, jam 2:12. Tadi kita turun kapal itu hampir-hampir jam 2 kayaknya. Kira-kira riding 20-30 menit udah nyampe di sini nih ya. Dan ini udah dekat ke pintu masuk Taman Nasional Baluran ya. Buat teman-teman yang riding ada lewat di sini, pastikan teman-teman mampir ya, khususnya teman-teman yang dari arah timur ya. Dari barat ya. Teman-teman akan ketemu sama Taman Nasional dulu, setelah itu baru masuk kota ya. Jadi kalau teman-teman misalnya start dari Surabaya pagi, biasanya nyampe di Taman Nasional Baluran ini kira-kira jam 3, jam 4 lah ya. Jalan santai aja tentunya, mungkin sekitar 60-an gitu. Nah, pas sampai sore mungkin apa foto-foto, main dulu di Taman Nasionalnya sampai sunset lah ya. Sampai sunset, foto-foto, habis itu baru teman-teman mengarah masuk kota dan nginap ya. Rute seperti itu enak tuh, jadi nggak terlalu diforsir. Kurang lebih riding sehari 300 kilo enak lah ya, nggak terlalu paksa gitu. Jadi jangan langsung nyebrang dulu ya, tapi istirahat dulu pas nyampe Banyuwangi. Nah ini kita udah lintas masuk di gapuranya Taman Nasional Baluran. Tadi ada tulisan Ijen Geopark juga ya. Barusan ada pelang Jakarta masih 900 kilo, 997, 1000.
Masih 1000 kilo. Jadi kita perlahan tapi pasti bergerak menuju Jakarta ini. 1000 kilo tuh jalur yang dihitung lewat jalur mana ya? Pantura kali ya, yang tercepat pastinya kan. Nggak mungkin dong muter-muter. Selamat datang di Kabupaten Situbondo. Oke, udah masuk di Situbondo teman-teman. Nah, Taman Nasional Baluran ini sebelah kanan. Jadi teman-teman kalau dari sana masuk, ini kita dari Banyuwangi belok kanan. Masuk aja. Untuk kali ini kita nggak masuk ke Taman Nasionalnya dulu teman-teman ya. Kita langsung jalan aja karena mengingat kita punya waktu ini sekarang udah jam 2. Jadi kalau kita masuk main foto-foto lagi anggap 1 jam, waduh sampai Surabaya malam banget. Kita putusin untuk lanjut jalan aja, mungkin lain waktu dan kesempatan kita mampir. Dari Taman Nasional Baluran kita langsung gas aja teman-teman, melintas di hutan yang dekat sama pintu masuk Taman Nasionalnya ya. Oke, sama-sama kita enjoy riding di sini. Paling demen nih saya teman-teman ya. Lintas di sini salah satu momen paling favorit lah. Setiap seasonnya beda-beda teman-teman. Ini karena musim panas jadi daunnya gundul ya, bisa dibilang botak lah ya. Ini nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi kalau nanti pas musim agak penghujan gitu, dia udah langsung rimbun lagi, benar-benar ketutup sampai cenderung gelap ya. Daerah sini cenderung gelap. Di depan kita ada salah satu unit tronton Gunung Harta ya. Nah, cuman yang saya belum tahu teman-teman, Gunung Harta nih bedanya apa ya? Mungkin teman-teman ada yang seneng ngebis mungkin tahu kali ya bedanya Gunung Harta yang ini kan warna merah. Ada satu lagi itu yang warna hijau ya. Hijau. Merah sama hijau tuh bedanya apa ya? Apa karena trayeknya beda jadi warnanya beda atau ada maksud tertentu ya? Saya juga kurang tahu, apa mungkin ya anak perusahaan ya kan, kadang-kadang kan jadinya dibedain warna, misalnya kayak Garuda sama Citylink ya. Garuda kan agak kebiruan tuh, Citylink kan hijau ya kan, dibedain warna karena satu company tapi beda perusahaan gitu, jadi satu grup aja ya. Nah, mungkin Gunung Harta gitu juga. Boleh teman-teman kalau ada info-info biar tahu juga nih, biar nggak penasaran. Ini lintas Pantura di Jawa Timur memang mantep banget sih. Mulus bro. Kayaknya aspal baru apa? Kayaknya sih cukup baru ya, lumayan baru ini. Terakhir lewat sini setahun lalu, kayaknya nggak semulus ini deh. Ini lewat benar-benar licin. Aspalnya pun masih hitam, dia punya marka jalannya pun masih bagus. Baru sepertinya ya. Nggak ada tambal sulam ya, sedikit ada tapi mostly nggak ada nih. Ini ngomong-ngomong udah lapar juga. Habis ini kita lanjut langsung di tempat makan aja deh teman-teman. Saya cepat dulu karena udah mulai kelantih nih bro. Udah lapar sampai geter-geter. Jadi kita makan dulu ya. Oke teman-teman, posisi kita udah di kota Situbondo ya. Pas lewat ada Rocky Chicken ya. Udah mampir lah yang cepat aja. Saya pesan nasi sama atas. Berapa nih? 18.000. Oke, kita makan. Whole top parkir langsung depan kita, aman ya. Sambal dikit aja, biar nggak boros sambal. Makan. Di sini dia punya dada pas lagi habis, jadi paha atas saya. Kalau kurang tinggal nambah. Barusan kita lewat dari monumen 1000 km Anyar Panarukan teman-teman, di jembatan yang barusan kita lewat itu. Setelah jembatannya, kalau dari arah Surabaya sini ya ke sana, setelah jembatan itu ada monumennya sebelah kiri dan kanan ya, yang mana menandakan dari titik kita ini ke Anyar itu 1000 kilo ya. Kalau ke Jakarta berarti berapa tuh? Mungkin sekitar 800-an kali, apa 850 ya. Di
Masih sangat jauh. Ini ke Surabaya aja masih 200 kilo. Oke, kita kalem aja bro, santai. Masih banyak kilometer yang harus kita lalui, harus banyak simpan-simpan tenaga ini. Saya juga speednya perlu untuk dijaga biar nggak terlalu diforsir. Tadi sempat sebelum makan tuh udah mulai udah mulai nggak fokus lah. Tapi udah habis makan ini, woi, langsung segar lagi bro, asli. Beda ya, habis makan tuh langsung kayak gimana gitu, seger banget di badan ya. Pokoknya kalau lagi jalan jauh gini teman-teman, untuk makan jangan kita irit-irit ya. Udah pokoknya makan los aja. Untuk makan ya, sekali lagi untuk makan lunch ya, atau meals. Nah itu kalau jajan, nah itu yang jangan terlalu banyak. Tapi kalau meals nggak apa-apa, makan kenyang sekalian, gede gitu ya, daripada kita ngemil nanti makannya jadi nggak bener. Bisa teman-teman lihat sampai di sini pun masih mulus ya, aspalnya bagus banget. Tadi barusan ketemu sama rombongan ninja lagi touring kayaknya, mengarah ke Bali. Ninja 2 tak ya, yang lampu-lampu bulat. Wede, asik bro, lautnya tenang banget. Wih, ini kalau lagi nggak ada kebutuhan cepat pulang, nongkrong dulu di sini. Iya kan, nyantai dulu bro di pantai ini. Kita spend waktu dulu lama, chill ya, killing time di pantai ini enak banget. Apalagi kalau tenang kayak gitu, sambil minum-minum apa gitu kan, kopi ya, teh, ngeteh, pisang goreng, pakai sambal bro. Ini dia teman-teman ya, kalau di Ambon biasanya kita makan pisang goreng tuh pakai sambal ya. Begitu pula singkong juga begitu ya, singkong goreng pakai sambal bro. Waduh, kangen banget pisang goreng pakai sambal. Cari di mana ya, bikin sendirilah. Soalnya kalau di sini kan memang pisang goreng ya pisang goreng gitu kan, pisang goreng Ponti biasanya tuh yang jual, pisang gepok pisang kipas. Ya teman-teman, paling untuk episode ini kayak gini aja dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di episode berikut. Overall untuk perjalanan di episode ini menyenangkan sekali. Kita start dari Kuta Bali, mengarah balik lagi ke home base kita di Jakarta ya. Udah nyebrang juga, udah touchdown di Pulau Jawa, dan kita tinggal langsung gas menuju ke checkpoint kita ini. Tapi kayaknya ini saya mau break besar dulu teman-teman, biar kondisi kita tetap fit di jalan dan konsentrasi tetap terjaga. Jadi kita mau break dulu, nanti kita lanjut lagi di episode berikut yang pastinya kita akan gaspol terus menuju kembali ke home base kita di Jakarta. Oke teman-teman, buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di episode selanjutnya, bye bye.